Apa syariat-syariat Allah? Terlalu banyak. Yang jelas tegakkanlah keseluruhannya hanifah, hanya untuk Allah, hanya karena Allah. Berjabat tangan di dalam Islam yang berpahala itu bagaimana? Berjabat tangan di dalam Islam yang berpahala, Islam menjelaskan muslim dengan muslim bertemu, Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah, kemudian jabat tangan, maka jabat tangan ini merontokkan dosa. Jabat tangan ini merontokkan dosa. Siapa dengan siapa? Muslim dengan muslim. Muslim dengan muslim. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan memuliakan yang lebih tua, menyayangi yang junior. Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa lam yarham saghirana. Tidak termasuk dari kami orang yang tidak bisa memuliakan yang sepuh dan tidak bisa menyayangi yang junior. Siapa yang sepuh? Sepuh secara umur satu, sepuh secara kedudukan, sepuh secara ketokohan, intinya disepuhkan. Datang ulama kepada kita, sepuh secara ilmu, bisa jadi lebih muda secara usia, tapi secara ilmu senior. Kita datang, Assalamualaikum ya Syekh, waalaikumsalam warahmatullah. Kita cium tangannya, atau mengikuti tradisi Arab, dicium keningnya, bentuk pemuliaan. Maka dua pahala, pahala bertemu bersalaman merontokkan dosa, kemudian pahala memuliakan orang senior, apalagi syekh, senior secara keilmuan. Kemudian di sini ada makna al-wala, loyalitas. Loyalitas dalam beragama, loyal kepada muslim, apalagi muslimnya seorang syekh, seorang alim, seorang ulama. Maka kita menerapkan al-wala. Lah, bagaimana alimnya diusir-usir, ditolak-tolak, giliran ada orang yang non-muslim, pembesar mereka, pembesar non-muslim, disambut sedemikian rupa, dicium-cium, dicium kepalanya. Di mana dari ayat ini? Wa an aqim wajhaka lid-dini hanifa. Di dalam tafsir As-Sa'di disebutkan, tegakkanlah seluruh syiar-syiar Allah hanifa, muqbilan Allah, lurus karena Allah, bukan karena nggak enak. Wah, ini ada tokoh, nggak enak kalau kita tidak memuliakannya. Nggak boleh memuliakan. Memuliakan sesama muslim. Kepada non muslim bukan memuliakan, berbuat baik, bukan memuliakan, berbuat baik. Di mana di dalam muamalah diperintahkan berbuat baik. Kalau memuliakan sudah makna cinta, cinta hanya sama muslim. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallahu wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Allah berfirman, khitabnya Nabi SAW, kamu, yang dimaksud Nabi SAW, kamu tidak akan menjumpai orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat, mencintai musuh-musuh Allah dan Rasulnya, meskipun anaknya, bapaknya, keluarganya, kerabatnya, meskipun anaknya, tapi dia kafir, gak akan ayah mencintainya. Meskipun bapaknya tapi dia kafir, gak mungkin anak mencintainya. Meskipun saudaranya tapi kafir, gak mungkin kakak adik mencintainya. Meskipun kerabat tapi kafir, gak mungkin keponakan paman bibi mencintainya. Jadi Allah berfirman demikian, la tajidu qauman,
kamu tidak akan menjumpai suatu kaum yang beriman kepada Allah dan Rasulnya mencintai musuh-musuh Allah dan Rasulnya meskipun bapaknya, anaknya, saudaranya, kerabatnya. Jadi mencintai, memuliakan itu hanya kepada sesama muslim, dan ini makna al-wala. Kepada non-muslim harus berbarok, berlepas diri, putus ikatan hati. Seandainya menjaga sebaik-baiknya muamalah silahkan diperintahkan, tetapi tidak sampai masuk wilayah cinta, dicium-cium tangannya, dicium keningnya, dipersilakan masuk masjid, gak boleh. Siapa yang masuk masjid? Masjid Baitullah, tempat yang suci, hanya muslim saja yang masuk masjid. Orang non-muslim boleh masuk masjid ketika diharapkan ada ketertarikan kepada Islam, sehingga biar melihat kaum muslimin bagaimana mereka beragama, beribadah, belajar, boleh. Dan banyak ulama yang mengatakan haram non-muslim masuk masjid. Muslim saja ketika junub boleh nggak di masjid? Bersuci dulu, baru masuk masjid. Kafir selamanya junub, memang ngerti tahu haram? Nggak ngerti, maka tidak boleh. Lebih utama lagi itu tidak boleh. Ada yang mengatakan boleh dengan melihat hadis Sumamah bin Usal. Tuh, Sumamah bin Usal ketika ditangkap, diikat oleh Nabi di dalam tiang masjid. Berarti kan non-muslim boleh di dalam masjid. Itu diantara yang mengatakan boleh dengan mengatakan hadis Sumamah bin Usal. Kita melihatnya sebagaimana ulama mengatakan tidak boleh, bahkan ada yang mengatakan haram. Sumamah bin Usal diikat oleh Nabi di masjid. Ini masuk di dalam kategori ada diharapan untuk masuk Islam. Dan kenyataannya kemudian masuk Islam. Dia terkesan sekali dengan akhlak Nabi. Nabi datang, gimana Sumamah kabarnya? Sumamah menjawab. Nanti datang lagi Nabi, gimana Sumamah kabarnya? Dia menjawab. Sampai kalau nggak salah 3 hari, Nabi perintahkan lepas dia. Ketika dilepas, dia bersyahadat. Terkesan dengan akhlaknya Nabi SAW. Jadi ini ayat wa an aqim wajhaka lid-dini hanifa. As-Sa'di rahimahullah mengatakan, tegakkanlah seluruh syariat agama hanifa, lurus, maksudnya karena Allah, mu'ridun amma siwahu, dengan berpaling dari apapun. Berpaling dari apapun. Gak enak misalnya, gak, lo gimana, kan tidak, hanya hanifa, lurus karena Allah. Ini aneh bin ajaib. Pengajian para asatid kita dibubar-bubarin, giliran ustadznya orang kafir, nggak tahu sebutannya apa, ustadznya orang kafir, disambut sedemikian rupa. Malah ada fenomena yang lain, ustadznya orang kafir juga disambut sedemikian rupa, dipersilakan masuk masjid, dipijit-pijit, dipekam. Nah ini gimana? Terbalik-balik. Memang penting sekali konsep ajaran Islam yang berupa al-wala dan al-bara dikuatkan, didakwahkan secara kuat. Karena banyak kaum muslimin yang tidak paham al-wala dan al-bara, banyak sekali. Banyak sekali. Apalagi kita tambah sedih ketika mendengarkan berita, benar apa salah Allah alam, tapi kenyataannya demikian. Banyak pesantren yang tidak mengajarkan al-wala dan al-bara. Padahal itu salah satu prinsip di dalam akidah Islam. Tetapi kalau tidak diajarkan bagaimana, ya jadinya kayak gitu. Loyalnya kepada kafir, kepada muslim yang sesungguhnya loyal malah memusuhi, malah membenci. Nah ini, makanya di sini mereka disuruh merenungi wa an aqim wajhaka lid-dini hanifa wa la takunanna minal musyrikin, dan janganlah kamu sekali-kali termasuk orang musyrik, kata Syekh Sa'di, la fi halihim
wala takun ma'ahum. Ini kata Syekh Sa'di. Wala takunanna minal musyrikin. Janganlah kamu sekali-kali termasuk orang musyrik. La fi halihim. Tidak dalam keadaan mereka. Artinya tidak sama seperti mereka. Ini kan makna al-bara. La fi halihim. Tidak di dalam keadaan mereka. Mereka peribadahannya bagaimana dan seterusnya urusan mereka. La fi halihim, tidak di dalam keadaan mereka. Wala takun ma'ahum, dan jangan bersama mereka. Dan jangan bersama mereka. Karena bersama mereka hanya sebatas muamalah saja. Apakah boleh akrab dengan mereka? Gak boleh, hukumnya haram. Karena boleh dengan mereka sebatas muamalah berbuat baik. Kalau kemudian bersama mereka akrab dan close, sangat dekat, sudah masuk wilayah haram. Karena itu sudah masuk wilayah cinta. Wilayah cinta hanya sama muslim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berlaku baik dan berbuat adil kepada mereka selama tidak memerangi kalian dalam agama dan selama tidak mengusir kalian dari kampung-kampung, dari rumah-rumah kalian. Jadi Allah tidak melarang kita berbuat baik. Iya, tidak. Untuk berbuat baik tidak dilarang. Untuk berbuat adil kepada mereka tidak dilarang. Tapi kalau sampai mencintai dilarang. Maka di sini Syekh Sa'di mengatakan wala takunanna minal musyrikin. Janganlah kamu sekali-kali bersama orang musyrik, jangan bersama mereka. Karena terhadap mereka hanya sebatas menjaga muamalah saja, bukan untuk akrab, bukan untuk bermanis-manis dan seterusnya.